Bertemu lagi dalam edisi obrolan bersama Bupati Tulang Bawang Barat. Kali ini istimewa sekali karena Bupati Tulang Bawang Barat memperkenalkan sosok yang menata ruang hidup dan perencanaan tata kota di Tulang Bawang Barat. Jadi saya diminta sama Pak Umar untuk membuat desain ruang hidup baru untuk Bapak yang sekarang kita lagi pemerintah itu misalkan tahun depan akan dibuat kota, jadi segera akan dikerjakan. Apa yang kita buat? Saya aja belum lihat semuanya. Saya semua lihat, ya mau ngelihat bareng-bareng aja. Jadi yang kita mau bikin sebenarnya apa yang saya sebut sebagai mikropolis. Mikropolis itu gagasan yang saya bikin sendiri. Dia sebuah ruang hidup yang sudah bukan desa, tapi belum jadi kota kayak kota yang kita kenal sekarang ini. Dia masih punya jejak kehidupan kota, tapi juga punya jejak kehidupan desa gitu. Nah, ini areanya ada di sana, mungkin kalian udah datang ke sana. Luasnya kira-kira 1.800 hektar, kita bikin master plan-nya kira-kira seperti ini. Nah, apa yang bikin Uji dan Tubaba beda dari kota-kota lain yang ada di Indonesia sekarang? Yang bikin beda itu pemerintah kotanya punya rencana jaringan jalan. Itu yang beda. Dan rencana jaringan jalan itu yang kemudian ngebentuk seluruh kotanya. Nah, ini jaringan jalan yang sedang dibuat di Bogor sekarang, 50 meter jalan arteri, kemudian jalan kolektor 24 meter, yang semuanya punya jalur sepeda yang terlindungi. Jadi nanti di kota ini siapa saja bisa keliling kotanya kemana aja, naik sepeda dan jalan kaki, nggak perlu pakai mobil. Jadi nggak perlu punya mobil sama sekali di kota ini. Semua pintu kotanya berhubungan langsung sama trotoar, jadi akses yang sama untuk siapa aja. Jadi nggak ada lagi yang rumah kamu lebih jauh dan lebih susah untuk dicapai daripada rumah dia misalnya. Karena semua orang bisa sampai ke mana aja dengan kemudahan yang sama dan akses yang merata dan setara buat semuanya. Jalur lingkar itu untuk dikelilingnya supaya lebih gampang kemana-mana. Lalu ini yang kita sebut sebagai jalur distrik. Ini yang namanya distriknya kotak-kotak ini. Di dalam distrik ini nggak boleh ada mobil, jadi cuma boleh orang jalan kaki dan naik sepeda. Tapi kendaraan bermotor itu cuma ada di yang orange, yang biru dan yang merah tua. Tapi yang di merah muda itu Yang biru muda. oh yang merah muda pak. Nah, yang biru muda masih ada mobil. Yang merah muda udah nggak ada mobil. Ini jalan distrik. Kemudian ini yang disebut sebagai jalur teduh. Jalur teduh itu jalur-jalur yang menghubungkan setiap distrik, tapi di bawah pepohonan. Jadi kalau panas nggak kepanasan, kalau hujan nggak terlalu kebasahan. Nah itu bisa dengan sepeda dan berjalan kaki. Nah ini kira-kira kotanya. Yang putih-putih itu blok bangunannya. Jadi bangunan cuma boleh dibangun di warna-warna yang putih ini. Selain dari itu nggak boleh ngebangun di tempat yang lain-lain. Jadi semua diatur, ditata, udah ditentukan tempatnya. Dengan begitu kita dapat sebuah kota baru di Uluwatu yang bangunan-bangunannya menyisip di antara alam. Jadi di tengah-tengah. Kalau kalian lihat yang hijau-hijau ini taman kota semua. Jadi semua orang di kota ini buka pintu lihat taman. Gitu. Jadi bukan buka pintu lihat macet, atau buka pintu lihat asap, WC orang, enggak. Jadi semua buka pintu lihat taman dan taman terbuka untuk semuanya. Dia jadi fasilitas untuk hidup yang lebih baik gitu buat siapa aja. Kalau kalian jalan di kota tempat kalian tinggal sekarang, persimpangan pasti bentuknya kira-kira aneh. Di sini semua persimpangan di kota ini kami desain. Jadi ada 100 lebih persimpangan yang satu-satu kita desain supaya orang bisa nyebrang dengan aman, dengan nyaman, dan orang naik sepeda juga bisa kemana aja bisa nyebrang persimpangannya dengan ya, kayak di Korea. Ini kira-kira cuma 3 yang saya kasih lihat dari 100 sekian yang kita akan bikin buku panduannya, akan kita taruh di Pemda Kota supaya itu jadi acuan dalam membangun.
Ini kita sebutnya zoning, zonasi untuk intensitas bangunan. Jadi jalan-jalan yang besar itu intensitas kegiatannya lebih tinggi dari jalan-jalan yang kecil dan letaknya dari bagus. Ini blok bangunannya, distrik-distriknya kira-kira seperti ini. Kalau dari atas bentuknya Ulon Ugi kira-kira seperti ini. Dia seperti tidak beraturan, tapi sebenarnya semuanya teratur dengan jelas, terstruktur dengan jelas. Dan yang kelihatan jelas di sini, area hijaunya ada di mana-mana di seluruh kota. Nah, ini kira-kira gambarnya dari udara. Ini juga dari udara. Lalu tipe bangunan juga kita atur, kita desain, dan diperkenalkan beberapa tipe bangunan baru. Tipe bangunan di mana lantai dasar adalah ruang usaha, dan lantai-lantai di atasnya adalah ruang tinggal, unit-unit tinggal. Kita kenal sebagai ruko, tapi kalau ruko di Indonesia sekarang lebih rudang sebenarnya. Bukan rudang malah, todang, toko dan gudang. Jadi bukan rumah toko karena nggak ada yang tinggal di situ. Tapi dia jadi toko dan dia jadi gudang ya. Di sini kita memperkenalkan tipologi baru di mana lantai dasarnya orang bisa melakukan usaha, tapi kemudian ada tangga yang berhubungan dengan trotoar langsung dan berhubungan dengan 4-5 unit yang ada di atas, di mana orang bisa masuk ke tangga itu dan tinggal di atas, tapi terus berhubungan dengan trotoar kota juga, bisa kemana-mana dengan gampang. Ada perkantoran itu yang pasti, ada apartemen susun, hunian susun itu yang pasti. Lalu kemudian ada hunian-hunian tunggal yang dia 2 lantai, tapi ditinggali oleh 2 keluarga. Ada keluarga 1 dan keluarga 2 berdampingan. Dan ada hunian-hunian tinggal yang hanya untuk 1 keluarga saja. Itu yang formal kan. Nah ini ilustrasi sebuah distrik kira-kira. Dalam sebuah distrik yang ukurannya kurang lebih 12 hektar, itu ada tipe-tipe bangunan yang berbeda-beda. Ada hunian, ada perkantoran, ada komersil, ada bangunan fasilitas publik seperti sekolah, galeri, museum, atau fasilitas olahraga. Dan juga ada tipe-tipe pemukiman yang bisa dicoba untuk diperkenalkan di sini gitu. Seperti misalnya ini tipe landed house yang deret tapi berhubungan dengan kota. Lalu ada yang kami mau coba usulkan namanya hunian agraria. Jadi orang ini melanjutkan tradisi yang sudah ada di Tubaba gitu, sebagai kota transmigrasi. Ada tempat tinggal dan ada ladang tempat bercocok tanam. Di kotanya juga tetap ada, nanti ada area di mana orang bisa tinggal di situ dan bercocok tanam, dan orang yang tinggal di sini bisa ikut untuk merawat taman-taman kota yang ada di Ulon Ugi. Nah ini kira-kira kayak gini. Lalu ini yang kemarin Pak Umar kabarin kami, bilang ini kita butuh sesuatu nih kalau misalnya pandemi ini terjadi lagi, kita harus punya respon terhadap situasi pandemi seperti ini di Ulon Ugi. Jadi kami desain bangunan ini sebuah rumah susun yang 4 lantainya ini rumah susun, lantai di atasnya ini adalah hotel. Kalau tidak ada pandemi, begitu situasi seperti yang terjadi lagi, hotelnya tutup, dia jadi area isolasi. Lalu yang di sebelah sini kalau normal dia berfungsi sebagai co-working space untuk orang-orang yang tinggal di sini. Ketika kejadian seperti ini lagi, dia bisa menjadi command center atau menjadi area perkantoran atau area organisasi dan koordinasi untuk penanganan situasi pandemi. Di bawahnya tetap jadi ruang usaha, dan akses ke atas dengan akses ke hunian itu akses yang berbeda. Jadi orang di atas tidak akan pernah berhubungan dengan penghuni-penghuni yang tinggal di gedung ini. Kalau crowded ya Pak, kalau jadi satu? Ya, kalau jadi satu crowded, harus diminimalisir. Ya. Nah ini kira-kira ilustrasi kotanya, persimpangan kotanya karena semua didesain. Jadi kira-kira seperti ini. Lalu selalu ada taman-taman kota di sisi-sisinya. Dan di tengah-tengah blok distrik itu selalu ada taman-taman kota yang bisa diakses oleh siapa aja untuk bersantai-santai seperti ini.
garis sempadan bangunan. Dalam tata kota ada namanya garis sempadan bangunan. Seberapa jauh bangunan boleh dibangun dari tepi jalan. Di sini garis sempadan bangunannya 0 karena semua bangunan selalu nempel dengan trotoar. Jadi kita nggak punya garis sempadan bangunan. Kalau di Jakarta garis sempadan bangunan itu dipakai untuk bikin parkiran mobil karena nggak punya trotoar Jakarta. Makanya ada garis sempadan bangunan. Di sini karena kita punya 250 lebih kilometer trotoar dan jalur sepeda yang terlindungi, jadi kita bisa bikin GSB-nya 0. Jadi semua bangunan terhubung langsung dengan trotoar. Nah, kira-kira seperti ini. Jalur sepeda terlindungi, trotoar, jalur tunanetra sudah dipersiapkan. Sekarang kami juga lagi ngembangin sama Nusae sebuah sistem untuk para tunanetra, biar gimana mereka bisa tahu di sebelah mereka ini toko apa. Karena kalau mereka jalan, kan mereka pakai tongkatnya ke bawah ya, so mereka nggak bisa tahu kan di sebelah sini apa. Kita akan bikin sistem ketika mereka jalan itu ada tanda gitu di mana mereka tahu di sini akan ada pole, ada tiang. Mereka bisa meraba, ada huruf braille-nya, jadi mereka tahu di depan ini toko apa gitu. Semacam pertanda. Jadi biar mereka juga bisa mengalami kotanya dengan lebih nyaman, lebih aman. Kota yang inklusif. Nah, ini kira-kira seperti ini. Lihat jalur tunanetranya ada di mana-mana. Lalu ruang-ruang hijau di antara dua bangunan, karena tadi kan ada blok-bloknya, itu bisa dipergunakan sebagai ruang hijau seperti ini atau juga ruang bercocok tanam. Itu memungkinkan sekali. Jadi bisa aja tinggal di sini punya kebun sawi di depannya atau kebun basil atau kebun apapun gitu. Juga bisa seperti ini taman-taman kotanya bersepeda, dan ini persimpangan-persimpangannya, atau seperti ini punya restoran gitu, misalnya buka rumah makan di sini, ngambil sayurnya dari depan, dipetik langsung dimasak untuk menjadi bahan makanan. Kira-kira seperti itu Pulau Nugi yang lagi dipersiapkan. Semua dokumennya sudah dipersiapkan, dukungan 1500% dari Pak Umar. Dari Pak Ali ini juga saya kerjasama dengan Pak Ali, Pak Bahar, ini dari Dinas PU dan calon-calon nama-nama gang itu Ali, Bahar. Iya. Jangan sekarang, bahaya kalau sekarang. Doakan baik. Jujur speechless banget sih kaliannya, karena tanpa disadarin kesejahteraan masyarakatnya pun akan meningkat, juga kesehatannya karena nggak ada kendaraan, juga banyak kebutuhan bakal mempengaruhi kesehatan di masyarakat itu kan. Otomatis untuk terserang penyakit dan untuk kesehatan si masyarakat globalnya sendiri akan lebih terjamin. Mudah-mudahan lebih baik. Dan untuk membuat ini jadi kenyataan gitu, jadi nyata, banyak peraturan yang harus dibikin ulang, banyak peraturan yang harus disesuaikan, cara-cara membangun yang belum pernah dikenal di Indonesia sebelumnya, dan itu semua nggak akan bisa terjadi kalau pemerintah kotanya tidak menginginkan hal itu terjadi. Satu-satunya alasan ini bisa keluar dari kepala saya karena Tumbaba menginginkan hal itu. Nggak akan pernah bisa ini keluar kalau Tumbaba menginginkan. Dan satu-satunya kesempatan untuk ini bisa terjadi sampai hari ini hanya di Tumbaba. Nggak akan di tempat lain. Karena ini membutuhkan bukan cuma kemampuan, tapi kemauan, terutama dari pihak pemerintah daerah untuk berubah. Karena yang akan diubah dari rencana kota ini itu banyak sekali. Mulai dari cara kita memiliki bangunan, cara kita membuat bangunan, membangun, sampai cara kita mewarisi apa yang kita punya. Konsep waris itu juga akan berubah. Jadi banyak sekali penyesuaian yang perlu dilakukan dan sedang dikerjakan oleh pemerintah Kota Tumbaba dan juga oleh kami. Soalnya kalau misalnya setahu aku ya, di negara-negara lain macam Dubai itu mereka nggak fokus ke lingkungannya, tapi ke infrastruktur bangunannya. Misalnya
kayak karena kan masyarakatnya rata-rata kan sempit kan Kak, jadi lebih banyak ke ruangan mall, hotel, dan itu dikit banget yang merhatiin tentang lingkungannya, jadi kayaknya ini satu-satunya. Keren banget sih. Di sini kota dijadikan fasilitas bukan komoditas. Dan makanya kita selalu nyebutnya, Pak Umar lebih nyebut ini sebagai ruang hidup daripada sebagai kota. Berarti untuk tingkat keamanan juga ditingkatkan. Dengan sendirinya iya, dengan sendirinya semua penduduk kotanya nggak mau ada yang nggak aman. Karena kan kayak ruang lingkup usahanya kayak di bidang pertanian juga kan yang make warga situ juga. Pada akhirnya akan ada interaksi oleh penduduk ya. Sekarang ini kita mungkin memiliki kecurigaan mengenai keamanan karena kita hidup di kota-kota yang tertutup kan. Kota kita kan jadi nggak percaya. Jadi nggak percaya. Kita punya kecurigaan. Dimulai dengan pembuatan pagar. Itu kan sebuah bentuk kecurigaan kalau orang lain akan bertindak jahat kepada kita kan. Tapi kalau misalnya kita membuat rumah seperti ini, dan kalau kalian lihat di Tubaga nggak ada pagar kan. Ya malah kalau misalnya lebih terbuka orang lebih segan. Jadi banyak sekali hal yang akan berubah dari kota ini. Dan butuh penduduk muda karena Pak Umar visinya adalah untuk menciptakan ruang hidup yang lebih baik bagi penduduk muda Indonesia di masa depan. Dengan menyimak perencanaan tata kotanya, menarik kan? Tinggal di Tulang Bawang Barat, ayo dong, segera rencanakan tandang ke Tubaba.